Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Arati virati papa manjapana cha sayamo Apamado cha dhamisu etamangala muttamang မကောင်းမှုတွေဟူသည်များကိုမတွေ့ခင်ကရှောက်ခြင်းလေတွေ့ကြုံလာရင်မလွန်ကျူးနဲ့အထုသက်သေးဆောင်စည်းနေအယက်သေးစာမတောင်းစားနဲ့မောင်မတာတဲ့အရာပဲလောကံပြောကြသတိထားတရားမမေ့စေအဒါမဗုဒ္ဓဝါဒကမမင်္ဂလာရေ So arati virati papa no So papa meaning is a evil things, no bad deeds. No, this papa is a ability case, no from the evil deeds. Arati also abstaining, virati also avoidance. Really, this arati is a no abstaining by mind. Virati is by body and verbal action. No. Ya, saya mau melanjutkan pembahasan tentang Manggala Sutta ya. Sekarang di stanza bait nomor 7. Nomor 7 yaitu adalah Arati Wirati Papa Majapana Casangyamo Apamado Cadamesu Etang Manggala Mutamang. Jadi arti dari kata Arati, Wirati, dan Papa ini ya. Papa ini artinya adalah perbuatan jahat ya, perbuatan jahat. Dan di sini kata Papa ini ditulis dalam deklinasi ablatif yang artinya adalah dari. Berarti artinya dari perbuatan jahat. Lalu arati dan wirati ini artinya sebenarnya sama, yaitu berpantang ataupun menghindari ya. Tapi saya sudah menjelaskan untuk yang arati ini lebih ke arah berpantang dari pikiran. Sementara untuk wirati ini berpantang atau menghindari dari melalui perbuatan dan ucapan. Is there any didima? No, okay. Meja panaja sayamo. Meja meaning is a sura media meja, no? Meja is a intoxicating. Pana is a drinking. So from drinking, intoxicating, no? So meja is a sura media also meja. Any drug also called meja, no? Ya, lalu selanjutnya adalah maja pana casangyamo ya. Jadi di sini maja ini seperti di sila kelima ya, surah meraya maja pamada thana. Jadi maja ini artinya adalah hal yang bisa menurunkan kesadaran seperti alkohol dan lain-lain. Pana ini artinya adalah minuman atau meminum ya gitu. Jadi maja pana ini artinya adalah minuman yang memabukkan seperti alkohol ya. So sayamo is there. Sayamo is a Sayamo is a restraint, abstaining, self-control from drinking the intoxicating. This meaning Sayamo also. All Minglas are nominated case, no? Otherwise, Sayamo is a masculine gender. You must know automatically, no? So all Mingla are nominated case, no? Sayamo. Arati, Virati, Sayamo, all Mingala blessing are all nominated case here. Very easy. Ya, lalu selanjutnya ada kata sangyamo. Sangyamo ini artinya adalah menghindari ya atau mengekang, menahan diri dari yang tadi majapana, dari meminum minuman yang keras, minuman yang alkohol. Lalu saya menambahkan bahwa di semua manggala atau berkah dalam Manggala Sutta ini kebanyakan itu ditulis dalam deklinasi nominatif. Seperti kata sangyamo ini ya, sangyamo ini adalah kata dengan gender maskulin ya. Ini mudah dibedakan karena belakangnya sangyamo. Lalu kata arati dan wirati ini juga kata yang ditulis dengan deklinasi nominatif. Jadi banyak yang ditulis dalam deklinasi nominatif. So Majapahana is ability like that, no? Ya, Majapahana ini adalah
kata yang ditulis dengan deklinasi ablatif, yaitu dari. Jadi Mhm. mengekang diri dari minum minuman keras. So restrain from drinking intoxicating. So apamadoja dhamesu. At the time, this dhamma is not ability. This is located plural, like Puri Sesu, like that. No? Here is a plural form. No? Apamado is a heedful. This is also nominative case. No? Being heedful, no? Regarding all things. No? All things means a kusala dhamma. No? This dhamma is a kusala dhamma. No? Ya, lalu selanjutnya adalah apamado cak damesu ya. Apamado ini artinya adalah waspada ya, selalu waspada, tidak lalai. Ini ditulis dalam deklinasi nominatif ya. Lalu cak damesu. Damesu ini adalah kata yang ditulis dengan deklinasi lokatif jamak seperti kata purisesu ya. Jadi ini damesu artinya adalah berbagai hal, dalam berbagai hal. Tapi di sini lebih ke arah kusala dhamma atau hal yang baik. Jadi selalu waspada berkenaan dengan segala hal yang baik. So all verbal action, body action, mind action should be mindful. This meaning. Ya, jadi maksudnya dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan itu harus dilakukan dengan waspada, dengan sadar. So these three are connecting like that. No, if you doing the alcohol, etc., you cannot mindful like that. No. Ya, jadi yang tiga manggala yang ada di bait nomor 7 ini, mereka saling berhubungan ya. Contohnya misalkan yang Majapahana Casangyamo. Kalau kita meminum minuman keras, maka kita tidak bisa apamado gitu. Jadi maksudnya kalau kita meminum minuman keras, kita tidak bisa waspada dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran kita. So Buddha time the one bhikkhu, no, he possesses a psychic power. Now he can fight the dragon also. And then many people are respect to him and offer the alcohol. After drinking alcohol, he very fainted like that. Now, he sleep on the ground. And then the Buddha say, this time, this bhikkhu cannot fight even small poison snake also. No need to say the dragon. Because they drinking the alcohol. Ya, berkenaan dengan alkohol, saya bercerita tentang satu kisah ya. Di zaman Buddha ada seorang biku yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi ya. Dikatakan biku ini tuh bisa mengalahkan bahkan naga yang perkasa. Jadi karena kesaktiannya ini maka para umat pun memberikan banyak persembahan kepada dia. Salah satunya adalah alkohol ya. Jadi pada saat itu si biku ini pun meminum alkohol tersebut. Nah, lalu karena dia meminum alkohol, kesadarannya pun turun dan dia jadi mabuk ya. Jadi mabuk dan dia pun pingsan di jalan, tidur di jalan gitu ya. Jadi pada saat itu pun orang-orang banyak melihat dia dan Buddha pun pada saat itu melihat si biku ini yang mabuk karena minum alkohol. Lalu Buddha pun berkata kepada orang-orang bahwa biku ini yang memiliki kesaktian tinggi yang bisa mengalahkan naga yang perkasa, sekarang karena mabuk bahkan tidak bisa melawan ular yang kecil sekalipun tidak bisa. So at that time, this bhikkhu, no body action also cannot control, verbal action also cannot control. No, some people helping him, no body action to be dutiful, but his leg always to show that to the Buddha side like that. So body action also cannot control, verbal action also cannot control like that. Ya, pada saat mabuk tersebut pun si biku tersebut tidak bisa mengendalikan ucapan dan perbuatannya ya. Jadi ketika banyak orang membantu dia untuk berdiri, untuk berjalan, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi tubuhnya selalu bergoyang-goyang ke arah Buddha. Jadi karena mabuk tidak bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan. Depend on this story, Buddha not allow bhikkhu to drink the alcohol. Ya, jadi bermula dari kisah yang ini, maka setelah itu Buddha membuat peraturan bahwa biku tidak boleh meminum alkohol. Then beer, wine also included, no? Beer. Ya, termasuk bir dan wine ya, itu tidak boleh. Yeah. So one day in the northern Vietnam, this northern Vietnam is near the China border. We visited there to see the one land for meditation center. At the time,
evening time we go this land on food. At that time in the village, one the house owner invite us to come there, enter there in his house like that. We also accept and we also enter. At that time he offer the beer. I want to offer beer to you like that because it's a tradition like that. Because their place are very cold like that. So they always drink at the beer. So they also want to offer beer to the bhikkhu also. Not allowed. Suddenly we explain not allowed to accept beer. Nah, jadi Sedo bercerita ya, ada satu pengalaman Sedo. Jadi waktu itu Sedo berada di Vietnam Utara ya. Vietnam Utara waktu itu sedang melihat tanah yang ingin didanakan untuk dijadikan pusat meditasi ya. Nah, jadi di daerah sana itu sangat dingin. Jadi waktu itu pada saat itu di malam hari, suatu hari ada umat mengundang para biku untuk datang ke rumahnya mereka ya. Nah, lalu para biku pun menyetujui untuk datang ke rumah mereka. Dan ketika sampai di rumah mereka, si umat ini ingin menawarkan bir kepada para sayadaw dan para biku gitu ya. Jadi karena umat ini tidak mengetahui, tidak ngerti, dan mereka itu memang tradisinya kebiasaannya seperti itu. Karena di sana itu sangat dingin, jadi mereka biasa minum bir gitu ya. Jadi pada saat itu pun sayadaw menjelaskan bahwa para biku tidak diperbolehkan untuk meminum bir. Now they also some enzyme also very similar like the wine like that. No, sometimes have to careful. Sometimes after drinking, sometimes like that. Ya, saya udah bilang di zaman sekarang kadang ada beberapa enzim juga yang mungkin sama kuatnya dengan alkohol gitu ya. Jadi bisa menurunkan kesadaran. Jadi setelah diminum bisa pusing-pusing dan sebagainya. Jadi harus hati-hati juga. Okay, in this stanza, Mangala, three blessing. No, already di Papa one, Minjapanaja Sayamo two, Apamadoja Dhammisu three. No. Ya, jadi di stanza yang ini ada 3 berkah ya, yaitu menghindari dari perbuatan jahat, mengekang diri dari meminum minuman yang memabukkan, dan selalu waspada berkenaan perbuatan dan pikiran dan ucapan. Now how many Mangala now? Who counted? Okay, I will count again. Asevanaja Balana, Panita Ninja Sevena, Pujaja Pujaniana 3. Number 2, Padiruba Desawa Soja Bobe Jagata Punyata Ada Samapinidija, another 3. No? Pause Chinja Sipmenja Winija Susekito, Subasita Ja, Yawa Ja. There's a 4. 3, 3, 4, already 10. No? Mata Pidu Upadana Puzara Singa Ho Anagula Jakamanda Eta Mingla Mutama. This is a 4. No? Mata 1, Pita 1, Buddha Darasa 3, Anagula Jakamanda 4. No? 40, 1, 4. No? Taneja Damachiriya Ja, Nyataka Ninja Singa Nawujani Kamani, Eta Mingla Mutama. This is another 4. So 1 8. Already Baba Minja Banaja Samo, Apamadoja Damisu, Eta Mingla Mutama. This is 3. How many? 31 already. No? Karavocha Niwadocha Sanduticha Katanyuta Kalina Dhamma Savana Etamangala Mutamang. So this is another stanza. Abe Gowa Kote Jiga Sika Kaza Yudele Mana Takon Gumechwane Kugu Nicha Amyene Loba Abe Yumalai Kutaida Ne Chinale ကိုယ်ပေါ်ပြုဘူးသူကျေးဇူးအထုတည်တတ်စေကောင်းကျိုးဆေးပွားမြတ်တရားနာကြမပြပေအဲ့ဒါမှဘုရားဝါဒကဘာမင်္ဂလာတွေ five မင်္ဂလာနော် this stanza only have 5 နော် maximum 5 like that ကာရဝောကြ respect နိဝါဒော humble စန္ဒုထိကြ satisfy on contentment နော် you shall not follow your lover. Now one handful another, not 2 handful. Some people have 3 handful also. But I have 5 computer. I only offer 1 to Sucheta, only 4 only now. But this 4 only are using now, every day using. Tiny hall 1, here 2, my goodie 1, like that. These are not lover. Now these are quite using. Ketenyuta is a gratitude, grateful.
Kalena Dhamma Savana listening in Dhamma talk in the right time. Altogether 5. Nah. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tadi sampai yang Arati Wirati Papa itu sudah ada 21 berkah ya, 21 manggala. Lalu lanjut lagi ke stanza nomor 8 ya. Yaitu Garawoca Niwatoca Santuti Jakarta Nyuta Kalena Dhamma Sawanang Etang Manggala Mutamang. Di stanza yang ini ada 5 berkah ya. Jadi hanya di stanza yang ini saja ada 5 berkah. Dimulai dari Garawo. Garawo ini artinya adalah memiliki hormat ya. Lalu Niwato. Niwato ini berendah hati, orangnya rendah hati. Lalu santuti, santuti ini artinya adalah merasa puas ya. Jadi tidak mengikuti lobha kata Sedo, tidak mengikuti keserakahan. Jadi Sedo bilang mungkin 1 handphone cukup, tidak perlu 2 handphone gitu ya. Tapi Sedo bilang Sedo punya 5 laptop ya, 5 laptop. Tapi ini bukan karena lobha ya. Jadi 1 sudah di offer atau didanakan ke Bante Sucita. Nah 4-nya masih dipakai setiap hari. 1 di dining hall, 2 di sini di Sayadaw Jikuti, 1 lagi di kutinya Sayadaw. Jadi ini bukan lobha. Jadi selalu dipakai setiap hari gitu. Lalu selanjutnya adalah kata nyuta. Kata nyuta artinya adalah berterima kasih. Lalu yang selanjutnya kalena dhamma sawana. Ini artinya adalah mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Ini adalah berkah utama. Garawa Niwata. This is very important. No? You should respect your elder. Elder is sometimes quality, sometimes age. No? Elder. 2 kind of elder. Sometimes quality. So even those you are layman, you show respect to the bhikkhu, samanera, sale, like that. No? Even though you are 75 years old. But you are not yet ordained, right? So respect to ordained person. No? No. Ya, jadi Sedo menjelaskan tentang Garawo dan Niwato ya. Ini sangat penting, yaitu memiliki hormat dan rendah hati. Jadi apa yang dimaksud dengan memiliki hormat? Jadi memiliki hormat atau memiliki hormat itu ada 2 jenis, yaitu kita menghormati seseorang karena dia lebih tua ataupun karena kualitasnya dia lebih tinggi daripada kita. Jadi Sedo menjelaskan maka dari itu walaupun seseorang itu misalkan sudah tua ya, sudah berumur 75 tahun misalkan, tapi orang tersebut masih memberikan hormat kepada seorang samanera, kepada seorang sele, kepada seorang bhikkhu. Nah, ini berarti dia memiliki rasa hormat karena dia tahu bahwa kualitas seseorang yang ditahbis itu lebih tinggi daripada kualitas umat awam. Niwata is humble, no? Even though you are already ordained, you should be humble, no? This meaning is that, no, even though you are elder person, no, you should be, no, you should also respect to the young people also, no, vice versa, each other like that, no. So in Myanmar is a ကြည့်တဲ့သူကိုယူသေးတယ်ငယ်တဲ့သူကိုလေးစားရတယ်နော်နော်ယူသေးတယ်လေးစားတယ်လေးစားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ respect ယူသေးတာလဲ respect ဩ Myanmar is a 2 kind. Elder person is we call the respect. Younger person we call the humble.လေးစားတယ် okay. Humble to the younger person, okay. Ya, lalu selanjutnya adalah niwato ya atau rendah hati. Jadi saya sudah mengatakan rendah hati ini sangat penting ya. Jadi garawo dan niwato ini saling berkebalikan ataupun berhubungan ya. Jadi garawo itu adalah memiliki hormat kepada orang yang statusnya lebih tinggi daripada kita ataupun yang lebih tua. Sementara untuk niwato adalah kita rendah hati kepada semua orang, bahkan untuk orang-orang yang statusnya di bawah kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Jadi walaupun misalkan seseorang sudah ditabis menjadi bhikkhu, menjadi samanera ataupun sele, dia tetap harus rendah hati, tidak sombong kepada para umat ya, ataupun kepada para juniornya seperti itu. ကြီးတဲ့သူယူသေးငယ်သူကိုလေးစားနော် so sale each other samanera each other also connect to each no respect and also humble like that humble to younger respect to elder. Ya begitu juga Sedo menghimbau untuk kepada para sele, para samanera, para bhikkhu, yogi juga mungkin ya. Jadi kadang kan melakukan sesuatu itu berdasarkan umur ya, misalkan sele yang lebih senior duduk di paling depan dan seterusnya yang lebih muda di belakang gitu. Jadi pada saat itu yang lebih senior pun harus
rendah hati kepada yang lebih junior, dan yang lebih junior pun harus memiliki rasa hormat kepada yang lebih senior. So in one monastery, one sayadaw always admonish to the sayali. Sayali, you show respect to elder person like that. Always respect only this sayadaw admonish. At the time, some younger sayali complain. This sayadaw always say respect to elder. No, never say to the humble to the younger. Younger sayali, they are complain. So we should be careful to admonish to sayali. Not only one side, should be both sides like that. Karavocha niwa tocha together. Ya, saya bercerita ya, ada di satu wihara gitu, satu monastery, ada seorang sayadaw itu selalu menasihati para sayalenya gitu ya. Sayalay, kalian harus menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Nah, pada saat itu suatu hari ada sayalay yang muda yang komplain gitu kepada sayadawnya gitu, bahwa sayadaw selalu bilangnya hanya menghormati yang lebih tua. Kami yang muda-muda ini seperti apa? Gimana? Berarti nggak ada yang menghormati kami dong gitu. Jadi maksud maksud sayadaw, kadang seorang sayadaw pun harus hati-hati dalam memberikan nasihat gitu ya. Jadi harus dua sisi. Jadi sayalay seharusnya menghormati yang lebih tua dan juga menghargai juga dan rendah hati kepada yang lebih muda. Harus dua-duanya ini, Garawo dan Niwato. Karaoja niwa tocha santuti cha, no? Santuti. Why is it called santuti? No, according to Kuda Sikha, no. Now there is a santoso nidiso, no. Before is a santuti, yeah. Atita nanu sojindo nabajapa managadan Pichubandina yapinto sanduto ti pawujati. The definition of sanduto, no? Atita nanu sojindo. Atita. Atita is a past, no? This meaning is a past event, no? Nanu sojindo, no? Nanu soja, no? Na anu sojindo. This meaning is a, no? Na ana sojindo, no? Nanu sojindo meaning is a, Nanu sojindo does not regret, does not sorrow, does not mourn, this meaning, no? Because past requisite already finished. Maybe last year you had a lot of requisite. Now you have nothing. You are blue now, poor now. You should not worry. This meaning. This meaning atita nanu sochinto. Na pajapa managata. Na pajapa managata meaning is anagata is a future. No? Na pajapa meaning is na pajapa. Na pajapa does not desire, does not yearn, does not play, does not matter, does not expecting the future requisite. No? Maybe tomorrow, Sunday can come and offer the Ayangurin, should not be expect like that. This is called Napajapa Managata. Pichupatena Yapinto. This is very important. The current condition you must be satisfied. Yapinto is a satisfying. Continually to live. No? Yapinto, Yapanaya. Satisfied. Pichupandina. No? Current, presently requisite. Presently condition. No? This is called Sandutoti Pawujit. It is called Sanduta. Yeah. Yapanaya. Yeah. You have to be satisfied, you have to stay. No? Okay. Ya, lalu di Manggala Sutta itu selanjutnya setelah Garawoca Niwatoca Santuti. Ya. Santuti ini apa artinya Santuti? Nyata. Ini namanya kok nyata, ame. Nyama is nyata ame, nyata tadi ame. Yada pisupan, yada pisine nyata ame. Okay. Ya, Santuti ini artinya adalah mudah puas ya. Tapi untuk lebih detail saya mengambil referensi dari Kuda Sikha ya. Ini adalah pelatihan pendek, ada satu kitab namanya Kuda Sikha di stanza nomor 460. Ini membahas tentang apa yang disebut
dengan santuti atau mudah puas. Di sini bahasa Palinya adalah atitang nanu socanto. Atitang ini artinya adalah sesuatu yang masa lalu, masa lalu. Nanu socanto ini artinya adalah na anu socanto, eh, tidak menyesali masa lalu gitu, tidak menyesali ataupun tidak memikirkan. Jadi tidak memikirkan atau menyesali masa lalu. Misalkan oh dulu tahun lalu saya dapat rekuisit banyak, tahun ini rekuisitnya tidak ada ataupun sedikit. Jadi tidak usah memikirkan masa lalu. Ini disebut atitang nanuso canto. Lalu yang kedua adalah napajapa managatang. Ini napajapa dan anagatang. Anagatang artinya adalah masa depan ya. Napajapa ini artinya adalah tidak mengharapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya sudah memberikan contoh, misalkan tidak usah berharap, oh semoga besok ada Dayaka datang bawa ayam goreng misalkan gitu. Itu tidak perlu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pacu panena ya pento. Pacu pana ini artinya adalah masa sekarang ya. Ya pento ini artinya adalah melanjutkan yang masa sekarang ataupun berpuas dengan yang ada sekarang. Ini yang disebut santu thoti paucati atau ini adalah yang disebut orang yang berpuas diri. Okay, Tamasari, no condition you must satisfy. No, we have no Lazurika, but we have the Sudiboka. Okay lah. No, we have the not another room for single room. No, but not so bad lah. One room, two or three. Okay lah, like that. Shall be satisfying. This mean. Ya, jadi saya juga menghimbau ya untuk di Taman Sari juga ya kita harus merasa puas dengan apa yang ada gitu. Misalkan Taman Sari tidak punya mobil mewah ya, tapi ya mobilnya cukup untuk bisa membawa kita ke tujuan ya itu sudah cukup lah. Gitu. Ataupun misalkan kamar mungkin ketika ramai tidak bisa, masih belum ada akomodasi untuk satu orang satu kamar. Tapi ya satu kamar dua orang atau tiga orang ya sudah kita mencoba untuk berpuas dengan apa yang ada. Expecting single room is called Napajapa Managata. These are not Sanduti. Na apajapa. No, pajapa meaning is expecting. No, so na meaning is not expecting. No, so pajapa managata is expecting. This called not santuti. At that time, this person cannot meditate. Always expecting single room. But Bhikkhu has a lot of single room. Cannot give to Sally or the. Okay. Na pajapa anagata. Pajapan anagata. Pajapan meaning is a pajapan door like that. Pajapan gichan door. No? Like sochan door, pajapan door like that. No? They do grammar. So this you differentiate at that time. Na pajapa. No? Na pajapati. No? Na pajapa. At that time pajapan. Na apajapan. No? Apajapa, no. Apajapa is an expecting, no. Pajapa, no. Pajapan is a person, no. Person, okay. Ya, jadi kalau misalkan kita selalu mengharapkan, misalkan, oh saya tidak ingin satu kamar 3 orang, satu kamar 2 orang, saya hanya ingin kapan saya bisa dapat satu kamar 1 orang gitu. Jadi saya sudah mengatakan ini adalah orang yang tidak puas dengan apa yang ada dan biasanya orang seperti ini sulit untuk mencapai kemajuan dalam meditasi kata saya ya. Jadi maka dari itu orang seperti ini disebut Pajapama Nagatang, bukan Napajapa Nagatang ya. Jadi maksudnya dia selalu mengharapkan apa yang ada di masa depan. At the time, no expecting, no worry, no expecting future, no worry for past, always satisfied with the pleasant condition. This called the person called Sanduti person. This Sanduta is a satisfied person, happy person, no, happy with everything. Ya, jadi kalau misalkan untuk kebalikannya untuk seseorang yang mudah puas ya diberi ruangan apa saja dia mudah puas dan juga tidak mengharapkan di masa depan dan juga tidak memikirkan hal yang sudah terjadi di masa lalu dan hanya fokus dengan apa yang ada di saat ini, maka ini disebut sebagai orang yang santuto ya, santuto. Ini artinya adalah orang yang merasa puas.
Samrela Tikhapinya. Are you Sanduto or not? Shall not disrobe. No? Not only Sanduta person, no? Meditator should be another quality also. No? Yeah, Apena na vejena Sanduto Sulabena ja Matinu Subrohoto Achare Sadamagao. We need many quality to for meditator like that. Apena anavejena, no? Sanduto Sulabena ja Matinu Subrohoto Achare. Steady is a may practice in the sadama, respecting the sadama like that. Subaro meaning is a like Nita Sutta, Subaro. Subaro is a harmful meaning. Easy to support. No, should be easy to support. No, only the devotee offer you should be satisfied like that. No, I don't need. You should not say like that. I need a better thing. You should not say, Subaro. No, Matenu meaning that you must know the measurement. Even those, no, Daika want to offer, and then you must know the Daika ability. Daika want to offer only the maybe China harmful only like that. No, and then you should satisfy. I need iPhone, you should not say like that. No? You must know the measurement or the devotee ability, and then also you must know your ability also. No, etc. like that. No. Ya, jadi berkenaan dengan santuti ini ya, dengan berkenaan dengan rasa mudah puas ini, untuk seorang meditator hendaknya baik juga untuk melihat stanza yang sebelumnya ya, di Kudasika, jadi stanza nomor 459. Di sini ada kualitas yang juga harus dimiliki oleh seorang meditator ya. Di sini ada kualitas apena anawajena. Apena ini artinya adalah sedikit, anawajena itu kesalahan, jadi sedikit kesalahan. Lalu santutho sulabenaca, ini artinya mudah puas dengan apa yang didapat ya. Lalu matanyu subaro hutwa. Ini kata subaro ini artinya adalah mudah ditopang, mudah disupport ya, mudah dirawat seperti di dalam Sutta Metasuta ya, itu ada subaro. Dan juga matanyu ini artinya adalah tahu batas ya. Jadi maksudnya tahu batas, misalkan tahu batas makan ataupun tahu batas hal yang diminta kepada donatur misalkan. Kadang walaupun donatur ingin memberikan sesuatu, misalkan sesuatu hal ya, kita sebaiknya mudah puas, tidak meminta sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang mampu diberikan oleh donatur. Misalkan donatur hanya mampu memberikan HP yang murah misalkan ya, pada saat itu seorang samana ya harus mudah puas, tidak sepatutnya dia bilang, oh saya tidak suka yang ini, saya maunya iPhone gitu. Ini tidak patut gitu ya. Lalu selanjutnya adalah care sadama garawo. Care ini artinya adalah berpraktek ataupun menjalani. Sadama garawo ini artinya adalah menghormati orang yang menghormati dhamma yang sejati. Jadi inilah cara berpraktek orang yang menjalani, orang yang menghormati dhamma sejati. Katinyuta, kata meaning is already done for you. You must know other people serve it to you like that. You should be grateful to this person. No? Some people offer for requisite to you. You should be grateful to the donor also. Now this called katinyuta. No? Ya, lalu selanjutnya kita kembali lagi ke Manggala Sutta ya. Di situ santutica kata nyuta ya. Di sini kata nyuta terdiri dari beberapa kata, yaitu kata. Kata ini artinya adalah hal yang telah dilakukan. Lalu nyuta ini artinya adalah mengetahui. Jadi kita harus mengetahui ataupun mengingat hal yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kita gitu. Jadi misalkan orang telah berusaha keras untuk mensupport kita, untuk memberikan sesuatu kepada kita, ya kita harus mengingat jasanya mereka gitu. Tidak dengan semena-mena menggunakannya, tidak dengan mudah melupakannya. So everybody must know gratitude of father, mother, teacher, elder, brother, elder, sister, uncle, auntie. They have a lot of gratitude for you like that. You must grateful then. No? Ya, jadi Sedo juga bilang seseorang itu hendaknya
tahu berterima kasih ataupun selalu mengingat jasa yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kita ya, yaitu misalkan jasa orang tua, jasa ibu, jasa ayah, jasa kakak laki-laki ataupun kakak perempuan ataupun tante, om dan saudara-saudara kita gitu ya, karena mereka sedikit banyak pasti telah melakukan sesuatu untuk kita. Buddha say one sutta, such kind of person very rare to get in the world. Katinyuta katawedi. No? So we must be careful. We should be grateful to other like that. No? Ya, jadi tadi yang harus diingat jasanya juga salah satunya adalah guru ya tadi. Lalu Sedo mengatakan di salah satu sutta, Buddha mengatakan ada dua jenis orang yang sulit untuk ditemukan di dunia ini. Yang pertama adalah Katanyu Katawedi. Katanyu Katawedi ini artinya adalah orang yang tahu berterima kasih dan mengingat jasa orang yang telah melakukan sesuatu untuk dia. And teacher and student also like that. No? So student, no, disciple should be always grateful to the teacher. So nowadays, teacher are teaching to the student, but student side not grateful. And then the teacher also don't want to teach again like that. So many teacher, many bhikkhu also now just meditate only, not teaching anything. Ya, berkenaan dengan tahu berterima kasih ini, Sedo menghimbau tahu berterima kasih ini juga harus kita implementasikan dalam hubungan antara guru dan murid ya. Karena Sedo mengatakan kadang murid itu tidak berterima kasih di zaman sekarang ini kepada gurunya. Maka dari itu kadang misalkan ketika seorang guru menjelaskan atau membantu muridnya itu mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, muridnya tidak berterima kasih. Maka dari itu saya mengatakan makanya di zaman sekarang banyak para biksu yang memilih untuk bermeditasi saja gitu karena murid-muridnya itu tidak tahu berterima kasih walaupun sudah diajari. Nakalena Dhamma Sawana. Now this is very important. This is the one factor to attain Sotapaddi Mega. No? Kalyana Metta number one. Number two is Dhamma Sawana. No? No? This Kalyana Dhamma Sawana are very important to attain Sotapaddi Mega. So Arupa Brahma, they cannot attain Sotapaddi Mega because they cannot listen the Dhamma talk. They cannot read book like that. Ya, lalu berkah yang selanjutnya di stanza nomor 8 ini adalah kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Nah, saya mengatakan faktor yang ini, berkah yang ini sangat penting ya, karena ini juga adalah faktor kedua jika seseorang ingin mencapai tingkat kesucian sotapanna ya. Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang tepat atau teman yang tepat atau memiliki kalyanamita yang tepat. Yang kedua adalah mendengarkan dhamma yang sejati ya. Maka dari itu saya mengatakan untuk makhluk arupa Brahma, makhluk Brahma tanpa materi, mereka kalau belum mencapai tingkat kesucian sotapanna, mereka tidak bisa mencapai tingkat kesucian sotapanna di alam arupa Brahma. Karena mereka tidak bisa mendengarkan dhamma di alam arupa Brahma. Mereka tidak memiliki telinga dan juga tidak memiliki mata untuk misalkan membaca buku dhamma dan seterusnya. Tayanaya Phusuraga, no, to Kenyan Bale, no, Tayanaya Chian, Kenyan and Puruku, Bepido.တရားနာမှလည်းမညာပူညာဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သောတာပန်တရားအင်္ဂါ၄ပါးထဲမှာသူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်၍မမတ်သာသာတရားကိုနာတဲ့နော်တရားနာရင်လည်းဘာလို့တရားမလဲမမတ်သာသာနာရမယ်နော်တရားလေးဖွေးပြီးတော့ကိုလိုချင်းကလို့နေလို့မရဘူးနော်သူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်၍မမတ်သာသာတရားကိုနာသူတော်နှလုံးအစဉ်သိုး၍နော်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်จิตနော်အဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သောတာပန်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မသဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာလည်းအမှန်တန်ရေးကြီးပါတယ်နော် so there are four factors to attain Sotapaddi Mega. Number one, Kalyana Mitta, to associate with the Pandita. Number two, listening Dhamma talk. Number three is Yoniso Manasikara. Number four, Dhammanu Dhamma Patipatti. This four factor is complete attain Sotapaddi Mega. Ya, jadi saya sudah menjelaskan 4 faktor pencapaian tingkat kesucian sotapanna ya. Pertama adalah bergaul dengan sahabat yang baik ya atau kalyanamita. Yang kedua adalah sadhamma sawanang atau mendengarkan dhamma yang sejati. Yang ketiga adalah yoniso manasikara atau memiliki perhatian yang bijaksana. Yang keempat adalah dhamma nudhamma patipati atau berpraktek sesuai dengan dhamma. Kalau kita memiliki 4 faktor ini, maka otomatis kita pasti bisa mencapai tingkat kesucian sotapanna. In Dhammasari, is there Kalyana Mitta?
Yeah, has. And Dhamma talk every day. Yoniso Manasika, that's your side. No, your business. Dhamma Dhammaipade, your business. No, you must try hard. Ya, saya memberikan contoh, misalkan di Taman Sari ya, faktor pertama Sotapana, Kalyanamita. Apakah kita memiliki sahabat yang baik di Taman Sari ini? Ya jelas kita memiliki komunitas yang baik untuk berlatih. Ini faktor pertama. Faktor kedua, Sadhamma Sawanang, mendengarkan dhamma yang sejati. Apakah ada di Taman Sari? Ya, ini saya tahu setiap hari dhamma talk. Jadi ini sudah faktor kedua sudah selesai. Nah, faktor ketiga dan keempat, Yoniso Manasikara dan juga Dhammanu Dhammapatipati, perhatian bijaksana dan berpraktek sesuai dhamma. Nah, ini yang tidak bisa dikendalikan. Ini tergantung dari si yogi ataupun meditator masing-masing. Not just stay in Tamasari, no. Not just stay in Tamasari, have to try hard, no. Should not telling gossip, no. Should not telling that unbeneficial talking, not jealous, not stingy. Maybe possible nibbana. Yeah, also. Ya, jadi untuk melengkapi faktor ketiga dan keempat dari pencapaian Sotapanna ini di Taman Sari, ya, tidak cukup hanya dengan tinggal saja di Taman Sari tapi tidak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita tetap harus berusaha dengan keras dan juga menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, misalkan berbicara gosip ya, menyebar gosip ataupun berbicara hal-hal yang tidak penting ataupun iri hati dengan orang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa berusaha dengan benar sesuai 4 faktor ini, maka ada kemungkinan juga kita bisa mencapai nibbana ataupun Sotapanna di Taman Sari ini. And about that, should not listen other people talking also, no? Some say that they not allow. Some people inform, you should not say like that. They stop, they are talking like that. They never listen. Other people are beneficial talking like that. No? They will say many wrong information maybe like that. No? Or this Sally like that, this Bhikkhu like that, this Samanela, this Kapiya like that. Many things. Should not listen. No? Dan saya juga menghimbau untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Maksudnya untuk info-info yang tidak jelas gitu, yang tidak penting gitu. Misalkan pembicaraan orang lain yang tidak berguna, misalkan orang lain sedang ngobrol, ya kita tidak perlu ikut-ikutan nimbrung gitu ya. Kalau memang tidak perlu, ataupun misalkan ada orang bilang, oh saya dengar dari si ini, dari si itu. Nah pada saat itu Sayadaw mengatakan biasanya di center-center lain, di pusat meditasi lain, ada beberapa Sayadaw yang tidak membolehkan yoginya atau meditatornya untuk berbicara ataupun mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain, karena biasanya apa yang diucapkan ataupun yang dibicarakan oleh orang lain itu belum tentu benar. Kadang hanya dari gosip ataupun dari kabar burung semata gitu ya. Jadi kadang berbicara tentang si Kapiya ini seperti ini ataupun si Bhikkhu ini seperti ini, Sela ini seperti ini. Jadi sebaiknya tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Okay, Garawa 1, Niwato 2, Sanduti 3, Katenyuta 4, Dhammasavana, Kalina 5. Altogether 5 present. So 31 plus 5, 26 already. No? Khanti jaso ajasata samanana cha dasanam kalena dhammasa kecha itam mangala muddhamam. Hosa nitai yakade nai seko chote dikale Châu Chao Pia Nhung Sô Ma Ga Go Pyo Cha La Ga Na Lue Si Tu Nya Bu Ko Hu Te Mya Go Me Cha Khan Na Tui So Le Tabawa Tui Man Kan Ye Sui Ni Me Pya Bi Edama Buddha Wada Kaba Mingala Dui. No? Khanti Cha. Khanti patient. No? To get the kusala, khanti is the base quality like that. If you have khanti, you can get a lot of the hosandama. No? Khanti mula, the root of the hosandama is the khanti. No?
Ya, jadi tadi sampai stanza nomor 9 sampai yang kalian ada masa warna itu sudah ada 26 manggala, 26 berkah ya. Sekarang lanjut ke stanza nomor 10. Kantica sawaca sata sama nananca dasanang kalian ada masa kaca etang manggala mutamang. Dimulai dari kata kanti. Kanti ini artinya adalah kesabaran ya. Jadi saya mengatakan kanti ini atau kesabaran ini adalah dasar ataupun permulaan dari segala sesuatu yang bajik ya. Jadi kalau kita memiliki kesabaran, maka kita bisa mengumpulkan banyak kebajikan. Sovacha Satta. This person is ready to admonish. This called Sovacha Satta. Lalu sowaca sata. Sowaca sata ini artinya adalah orang tersebut mudah untuk dinasihati. Someone admonish to you, you should be received like Yahura, like that. No? Even though Yahura is the son of the Buddha, no, he always expecting admonished by other like that. Everybody admonish him, he obey always like that. No? And also Sariputta also like that. 7 years Samanera admonish him, he also receive their admonishment like that. So I just said that. No? Ya, jadi mengenai mudah dinasihati ini, saya mau mengatakan kita sebaiknya belajar dari Bante Rahula ya. Jadi walaupun Bante Rahula ini atau Samanera Rahula ini dia adalah anak dari Buddha, anak dari Pangeran Siddhartha, tapi dia selalu berharap dan selalu mendengarkan apapun yang orang lain nasihati kepada dia gitu ya. Jadi dia tidak sombong walaupun dia anak dari Buddha ya. Jadi selalu terbuka terhadap nasihat orang lain. Dan juga contoh lainnya adalah Bante Sariputta ya. Walaupun Bante Sariputta ini adalah jenderal Dhamma, tapi dia tetap mendengarkan ketika pada suatu hari ada seorang samanera atau seorang samanera berumur 7 tahun menasihati Bante Sariputta mengenai jubahnya. Jadi walaupun Bante Sariputta statusnya tinggi, tapi beliau tetap mudah dinasihati. Yeah. Samrila, no, you should clean body tree every day. And then yes, Bante, like that. No. No. You should send Buddha food to Chaitya every day. Yes, Bante. Like that. You should not forget. No. Ya, misalkan saya tahu menasehati Samanera. Oh Samanera, tolong kamu sebaiknya bersih-bersih body tree tiap hari. Harusnya Samanera itu mudah dinasehati bilang, oke saya tahu, saya lakukan. Ataupun misalkan saya tahu bilang ke Samanera, Samanera kamu sebaiknya bantu antarkan makanan ke Cetia untuk Buddha puja tiap hari. Harusnya Samanera itu kalau mudah dinasihati bilang, oke saya tahu. Harusnya seperti itu. Sally, you should not watch the movie. No, even though you have a handful. Yes, Bante, like that. Contoh lainnya, misalkan Sedo menasihati seorang Sele, kamu seharusnya tidak menonton film, walaupun kamu bebas pegang handphone, tapi sebaiknya tidak menonton film. Harusnya Sele itu kalau mudah dinasihati juga bilang, oke Sedo. But some disciple, no, teacher say one speed, he say two speed respond. You know, one go to camp. Complete. Why? Bante, only me admonish, not to other. He complain like that. Tapi saya udah bilang kadang beberapa orang ya ketika dinasihatinya satu kalimat, tapi dibalesnya malah 10 kalimat atau 2 kalimat, pokoknya banyak gitu ya. Jadi ketika dinasihati malah bilang, oh saya tahu, kok cuma saya yang dinasihati, yang si ini juga seperti itu gitu. Jadi tidak mudah dinasihati ya. Last year, one Sally also complained me. In the Dhamma talk, I always say that about Sally only. Why Sally say only the bad condition of Sally? Not the bhikkhu like that. They complain like that. Ya, saya udah bilang di tahun lalu juga ada seorang sele komplain ke saya ya, bilang, saya kenapa kalau Dhamma Talk selalu ngomongin kejelekannya Sele aja, tidak pernah ngomongin kejelekannya Samanera ataupun Bhikkhu gitu. Jadi saya udah dikomplain oleh Sele. Because I explain, woman nature and man nature are different. Therefore, in the Buddha also, made the many rules for bhikkhuni more than bhikkhu. Different nature like that. Must be understand.
Hmm. Ya, jadi Shadow pun menjelaskan ya, maksudnya Shadow itu misalkan menunjukkan kesalahan dari seorang Sele itu bukan karena apa ya, tapi karena memang eh, sifat alami dari wanita dan pria itu berbeda. Maka dari itu Buddha pun seperti itu. Jadi misalkan peraturan bikuni dan peraturan biku itu lebih banyak peraturan bikuni karena eh, bukannya apa, tapi karena eh, sifat alami dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Harus dimengerti seperti ini. Also, you also say very easy to control the 500 bhikkhu. Not easy 100 Sally. Dan saya juga bilang bahwa Pak Sedoji juga pernah bilang seperti ini ya. Jadi kata Pak Sedoji, mengatur 500 orang biku itu gampang gitu ya. Tapi ngatur 100 orang sele itu susah kata Pak Sedoji. 100, 500 bhikkhu only one speak only enough. Nobody complain. No, so bhikkhu are more easy. According to nature lah. Jadi kata Pak Sedoji, kalau menasihati 500 orang biku itu gampang, hanya sekali ngomong saja mereka oke Sedo gitu misal. Tidak banyak komplain. Tapi ya yang sebaliknya itu agak berbeda gitu. Jadi ini berhubungan dengan mudah dinasihati. Now samana ninja dasana. Seeing the bhikkhu. Here is a samana means a man, bhikkhu, no? This samana means a bhikkhu. No, seeing the man also, this is a mangala, no? After seeing, can get a lot of kusala, no? Therefore, so Pidapata in the village at the time, every day can see the monks, no? This also a lot of kusala for the lay person, no? And visit to monastery, and that I can see the man, and that I also can get a lot of kusala. Ya, lalu selanjutnya manggala atau berkah yang selanjutnya adalah samana nanca dasanang. Samana ini artinya adalah para pertapa, tapi khususnya para biku ya, para biku. Dan juga dasanang ini artinya adalah melihat. Jadi melihat atau mengunjungi para biku atau para pertapa gitu ya. Jadi saya mengatakan bahkan hanya dengan melihat saja itu sudah bisa menjadi sebab untuk munculnya berbagai kusala kama atau kebajikan ya. Jadi maka dari itu misalkan di desa misalkan bisa melihat biku pindah patah tiap hari itu juga adalah sumber berkah sebenarnya. Dan juga misalkan mengunjungi wihara di mana tempat para biku tinggal itu juga bisa menjadi sebab ataupun awal dari munculnya banyak kebajikan. Even our bodhisattva also after seeing samana he ordained, right? This samana for the nimitta, right? Number 4 is the samana nimitta. No, after seeing the samana he ordained like that. He has a aspiration, no, and motivate his mind like that after seeing the monks. Ya bahkan saya memberikan contoh bahkan bodhisatta kita, Pangeran Siddhartha ya. Beliau kan akhirnya memutuskan untuk menjadi petapa itu setelah melihat 4 pertanda, khususnya pertanda yang keempat yaitu melihat seorang petapa gitu ya. Jadi bahkan hanya dengan melihat seorang petapa, Pangeran Siddhartha itu akhirnya memiliki aspirasi ataupun motivasi untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi Buddha pada akhirnya. Jadi hanya dengan melihat petapa ini bisa menjadi sumber dari banyak kebajikan. Nakalena Dhamma Sakacha, discussing Dhamma. No? So Buddha time, 1 week, 1 time only, not every day. No, 1 week or Uposatha day only, they discussing. This also necessary, no, to overcome the doubt. Have to be discussed. No? Ya, lalu berkah yang selanjutnya adalah kalena dhamma sakaca. Jadi membahas dhamma pada saat yang sesuai. Nah, saya mengatakan di zaman Buddha biasanya para biku atau para umat itu mereka membahas dhamma itu hanya seminggu sekali ya, misalkan pada saat uposatha saja gitu ya. Jadi membahas dhamma ini juga adalah hal yang penting kata Sedo karena tujuannya adalah untuk mengatasi keraguan-raguan. And then we also need the Kalena Metta. No, you should not discuss with everybody. No, no, you find the good teacher. No, at the time only discuss. No. Nah, tapi saya mengatakan membahas dhamma ini tidak bisa dengan sembarangan orang gitu ya. Jadi lebih tepat membahas dhamma ini adalah dengan kalyana mita atau teman yang baik ataupun kepada seorang guru. Ini lebih tepat. So in the meditation center, the interview also one kind of discussing like that. No. So therefore, I allow no need to everyday interview. No, but 1 week, 1 time short to like that with a teacher discussing. No, at least
one week one time, no? Ya, jadi di pusat meditasi, misalkan di pusat meditasi biasanya kan ada interview ya. Nah, interview ini termasuk juga sebagai Dhamma Sakkaca ini membahas Dhamma ya. Jadi maka dari itu pun saya biasanya mengizinkan bahwa ya, sebenarnya tidak wajib tiap hari interview gitu, tapi ya minimal seminggu sekali itu baik baik adanya. So this stanza has the four mangala, no? Khanti, 1, Sojasata, 2, Samana Najadasana, 3, Dhammasakecha Kalina is a 4. So 36 plus 4, how many already? 30 already, okay. Tapocha, Dhammacharijincha, Ariya Sechana Dasana, Nibbana Sachikriya Cha Eta Mangala Muttamang. Loki Ayung Seyi Mulo Apyo Machu Ne Chochanle Mita Demazo Lakain Dolo Tumyan Chito Yuen Medwe Leva de Sa Nyanyi Chilo Amadi Ang Josale Dokha Lokin Niban Chi Elin Pao Nai Se Edama Buddha Wadagaba Mangala Dwe Tapocha. So tapa, no? Tapa meaning is a very wide meaning, no? Sometimes sila samadhi or we call that tapa, no? In here is another mangala is that the Dhammacarya also has, no? So therefore I have to split like that. Tapo and Dhammacarya have to divide it into two groups like that, no? Tapocha, Dhammacarya, no? Dhammacarya is like meditation like that, no? No, they undertake the 8 precepts, they meditate. It's called Dhammacarya, no? So other practice, we call that tapa like that, no? Tapa, Dudinga practice, etc. Sila practice, 5 precepts, Dudinga practice, etc. And also the Charita Sila, fulfill the duty, no? Cleaning, meditation hall, dining hall, and also survey to the teacher, etc. This all under the tapa, no? Ya, jadi sampai yang kalian ada masa kaca itu sudah ada 30 ya, 30 berkah ya. Lalu kita lanjut lagi ke stanza berikutnya. Tapoca brahmacarianca arya sacana dasanang nibana sacikiryaca etang manggala mutamang. Dimulai dengan kalimat tapoca brahmacarianca. Tapo di sini artinya luas ya. Kadang bisa diterjemahkan sebagai bertapa dan juga brahmacarya. Brahmacarya ini artinya menjalankan kehidupan suci. Jadi kadang tapa ini bisa juga berarti sila sama dipanya ya. Tapi karena mirip, maka dari itu dipecah menjadi dua, tapo dan brahmacarya ya. Brahmacarya ini lebih ke arah menjalankan minimal 8 sila dan juga bermeditasi. Ini disebut brahmacarya. Sementara tapo ataupun bertapa ini lebih ke arah hal lain selain 8 sila dan bermeditasi, misalkan menjalankan 5 sila ataupun menjalankan dutangga atau praktek petapan keras, dan juga misalkan carita sila ataupun sila yang seharusnya dijalankan, misalkan kewajiban bersih-bersih, kewajiban merawat orang sakit ataupun kewajiban melayani guru, ya ini dimasukkan ke dalam kategori tapo ataupun tapa. Brahmacharya is a living spiritually, no? At least 8 precepts and meditating called Brahmacharya, no? And loving kindness, sending loving kindness always to other, or under the Brahmacharya, Samatha Vipassana. Ya, jadi yang dimaksud brahmacharya adalah menjalankan kehidupan suci, minimal 8 sila dan juga bermeditasi. Jadi selain itu juga misalkan selalu memiliki cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, ini juga termasuk dalam brahmacharya, dan juga berlatih samatha vipassana juga termasuk dalam brahmacharya. If you practice Sila Samadhi Denya like that, Tapo and Brahmacharya, at that time you realize a full virtue, Ariya Sechana Dasana, at that time, this Megaphala, no, Megaphala, take Nibbana as object. This is Nibbana Sachikriya. So this four also connecting each other. No? Nah, jadi 4 ataupun 5 manggala yang ada di stanza nomor 11 ini saling berhubungan ya. Jadi tapo dan brahmacharya tadi kan menjalankan sila samadipanya, samatha vipassana, sampai akhirnya kita
mendapatkan berkah yang selanjutnya, yaitu Arya Sacana Dasanang, atau melihat 4 kebenaran mulia. Melihat kebenaran mulia. Nah, kalau kita sudah melihat 4 kebenaran mulia, maka nanti kita bisa mengambil nibbana sebagai objek dan merealisasi nibbana. Nah, merealisasi nibbana ini adalah eh, manggala ataupun berkah yang selanjutnya, nibbana sacikirya, merealisasi nibbana. Jadi Tapoca Brahmacarya dengan Arya Sacana Dasanang dan nibbana sacikirya itu mereka saling berhubungan. Do you want to attain Nibbana? Kalian mau mencapai nibbana, kata Sayadaw? Okay, try like that lah. So this Tapoca Brahmacharya ja Arya Sachana Dasana. Nibbana Sachikriya ja Etam Mangala Mudama. This attaining Nibbana. So before this four, you also practice a previous Mangala also, not all, no, as you are conditioned, no, because your bhikkhu cannot be to some Mangala. Some Mangala meaning is to take care of wife and children, not possible like that. So some lay person can do, some man can do, no, according to your condition like that. After that, you practice samatha vipassana, then you can attain nibbana. That's meaning. Ya, jadi Sayadaw mengatakan kalau kita ingin mencapai nibbana, ya kita tinggal berlatih sesuai dengan yang nomor 10 ini, yaitu menjalankan sila samadhipanya, menjalankan samatha vipassana sampai melihat 4 kebenaran mulia, nanti tercapai nibbana. Nah, tapi tidak cukup hanya di situ. Untuk sebelum kita menjalankan kehidupan suci atau sambil kita menjalankan kehidupan suci, kita juga sambil menjalankan berkah-berkah yang sebelumnya, ya. Tapi mungkin tidak bisa semua gitu. Jadi misalkan beberapa bikhu itu kadang tidak bisa melakukan beberapa berkah, contohnya merawat anak dan istri gitu. Itu kan bikhu sudah tidak bisa ya. Jadi pada saat itu ya melakukan berkah yang bisa dilakukan saja, sisanya apa? Lalu melanjutkan praktek meditasi sampai mencapai nibbana. Okay, this stanza of the four Mangala, how many altogether? 34. So last stanza, how many? Okay, 38 minus 34. Last stanza also 4. No? So actually, already attained Nibbana, no? Short stop Dhamma like here. But another stanza is after attaining Nibbana, also has a quality, benefit. To show the benefit, Buddha say another stanza like that. Buddhasa loka dhammehi cetan yasa na kampati asokan virajan keman etam mangala mudama. Last one. Seye chanta tabawa mo tuechu ni ja ludai vi kong so natan aso tue lo tele zi le amye ni Lokadan chu mapyo dan bo matong zan ne se kain se toka ko te yame te inye chanta ni edama buddha wada kaba mingala dwe. No? And Odike Dhammato Nyima Nyime so the Dhammato. No? No, taka hou ba,ဟုတ်တယ်မလားညိမပါသေးလေညိမနော်ညိတာနောက်ဆိုပါပဲဟုတ်တယ်မလားညိပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ So Phuthassa Loka Dhammi Chaitanya Sanaka, this is one quality, no? Powerful Cheputong, no? 8 wind, no? Blow but not shaken, this meaning. Loka Dhamma, 8 Loka Dhamma, no? You know 8 Loka Dhamma, Dukkha, Sukha, Dukkha, Labha, Alabha, Yaso, Ayaso, Nena, Pasana, no? Gay and not gay, and Sukha and Dukkha, no? Yasa and Ayasa. Infruction and non-infruction. No? Now, place and criticize. 8 Loka Dhamma. Even though not touching the 8 Dhamma, mind never shaken. This is one quality, one blessing. No? This after attaining the Arahata Mega should be automatically can get right? No benefit. Ya, jadi tadi sampai nibbana sacikirya itu sudah ada 34 manggala ya, 34 berkah. Ya, tapi sebenarnya kalau sudah mencapai nibbana kan sebenarnya harusnya sudah selesai gitu. Tapi di sini Buddha melanjutkan lebih lanjut lagi, ada berkah yang selanjutnya setelah mencapai nibbana, yaitu di sini stanza nomor 12 ya. Atau stanza nomor 11 kalau di buku Parita ya. Sini Putasa lokadamehi citang yasana kapati asokang wirajang kemang etang manggala mutamang.
Nah, berkah yang pertama, yang selanjutnya maksudnya nomor 35 berarti adalah putasa lokadamehi citang yasa nakampati. Ini satu berkah ya. Putasa ini artinya adalah bersentuhan ya. Lokadamehi, bersentuhan dengan lokadhama itu adalah fenomena duniawi ya. Jadi ada 8 fenomena duniawi, yaitu pertama adalah eh, bahagia maupun menderita, mendapat maupun tidak mendapat ataupun kehilangan, lalu terkenal maupun tidak dikenal, lalu dipuji maupun dicela. Ini adalah 8 lokadhama, 8 fenomena duniawi. Citang yasa nakampati, citang pikiran nakampati, tidak goyang. Jadi walaupun bertemu dengan 8 kondisi duniawi tersebut, pikirannya tidak goyang, tidak getar. Jadi ini adalah kualitas seorang arahat. Here, Chitta is a nominative case, no? Nakampati is a verb, no? Yasa is a his meaning. His mind not shaken, this meaning, no? This also one Mangala, no? Puttasa Lokadami, no? With the 8 kind of Dhamma, Lokadhamma. So Puttasa and Vyasa are the same entity, no? Okay, now Asoka. Soka. No, Soka is a worry or greed like that. No, greedless. Vilaja. Raja means a dust. No, Kilesa dust. No, dustless. Kema is a secure. No, Kema, fearless. So Asoka 1, Vilaja 1, Kema 1. So 1, 2, 3. Now Chaitanya Sanakamati 4. So altogether 4 Mangala. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi tentang citang ya. Citang ini adalah deklinasi nominatif ya. Lalu yasa ini genetif ya. Dia merujuk kepada orang, kata ganti perorangan. Maksudnya orang tersebut yang telah mencapai nibbana itu memiliki kualitas atau memiliki cita pikiran yang nakampati. Nakampati tidak goyang. Kampati ini adalah kata kerjanya ya. Lalu putasa juga dia genetif ya. Yang bersentuhan, yang memiliki sentuhan atau yang memiliki kontak dengan lokadama. Jadi putasa ini dengan orang yang merealisasi nibbana itu merujuk kepada orang yang sama. Lalu selanjutnya adalah asokang wirajang kemang. Ini adalah tiga berkah terakhir ya, nomor 36, 37, 38. Asoka. Ini artinya tidak memiliki soka. Soka ini artinya kesedihan, tanpa kesedihan artinya ya. Wiraja. Wiraja ini bebas dari raja. Raja ini maksudnya adalah debu ataupun noda. Jadi setelah bebas dari noda-noda batin, dan kema. Kema ini artinya adalah tenang ataupun damai. Ini adalah berkah utama. So this 4 are arhan quality, no? No ordinary people quality. Ya, jadi 4 berkah terakhir itu dimulai dari putasa lokadamehi sampai asokang wirajang kemang. Ini adalah kualitas dari seorang arahat, bukan dari orang biasa. Etadi sani gadwana sabata maparajita sabata sote gachanti tante samangala mudama. No? So I will chant Bami also, no? Bami. 38 ပြာမင်္ဂလာကိုကိုလိုက်နာခြေသို့ပန်သူတွေစီပါချမ်းသာကျက်တရေတိုးလိုကောင်းကျိုးစီပွေတဝေဝေဘေကင်ရန်ကွာချစ်သူပေါ်လို့စေရောကိုရောချမ်းသာမလေးပြောဆိုကြံစဆောင်သည်မြအောင်ရမည်ကြည်သည်အဲ့ဒါကြောင့်ပန်ကြဆန်စင်ကြမင်္ဂလာပန်းခိုင်တွေဣတသီစာနိကတဝနာနော် Etadisani is so the 38 pa mangalaတရားတို့ကို Etadisani refer to previous 38 mangala, no? Katwana having done, no? Ya, lalu penutup dari Manggala Sutta ini adalah syair nomor 12 ini ya. Eta disani katuana sabata maparajita sabata soting gacanti tantesa manggala mutamang. Kata eta disani ini artinya adalah seperti ini. Seperti ini maksudnya seperti 38 berkah yang sudah dijelaskan di bait-bait sebelumnya. Katwana ini artinya adalah setelah melakukan. Jadi eta disani katwana artinya adalah setelah melakukan 38 berkah yang dijelaskan sebelumnya. So sabata maprajita is there. Sabata and
Sabbata and Aprajita. Aprajita is not defeated. No. Sabbata is everywhere. No. Sabbata is you can click at the time, show the Sabbata Aprajita. Undefeated everywhere. No. Ya, lalu selanjutnya adalah kata Sabatama Parajita. Sabatama Parajita ini terdiri dari dua kata ya, Sabatha dan Aparajita. Sabatha ini artinya adalah dimanapun atau dalam segi manapun. Lalu Aparajita ini artinya adalah tidak terkalahkan. Jadi Sabatama Parajita artinya adalah tidak terkalahkan dimanapun dia, dimanapun juga ataupun dari sisi manapun juga. Undefeated means unconquered by other. Other people cannot conquer to him. This meaning. No? Ya, jadi maksudnya tidak terkalahkan ini artinya adalah dia tidak bisa ditaklukkan ya ataupun digoyangkan oleh orang lain. No, another Sabbata. This also everywhere. No? Sote. Sote is a safety, well-being in everywhere. Kechanti can get. No? Lalu kalimat kata selanjutnya adalah Sabatha Soting Gajanti. Nah, Sabatha ini seperti tadi ya, artinya dimanapun. Soting ini artinya adalah aman. Gajanti ini adalah pergi. Jadi seseorang itu pergi kemanapun dengan aman. Teta means for there, no? For there. Or not for them. Teta means 38 kind of Mangala. No? Mangala is a ultimate, no? Supreme like that. No? Ya, lalu ditutup Manggala Sutta ini dengan Tang Tesang Manggala Mutamang Ti ya. Jadi Tang ini adalah kata ganti perorangan ya, merujuk kepada 38 berkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi 38 itu adalah berkah utama. So after listening, no, this Mangala Sutta, no. So because this merit, may you all also know everywhere safety and get super blessing quickly. Ya, jadi saya berharap setelah mendengarkan penjelasan tentang Manggala Sutta ini, tentang khotbah tentang berkah ini, semua orang bisa berlatih 38 berkah ini dengan baik dan dengan mudah dan mencapai nibbana dengan cepat. Sadhu, sadhu, sadhu. Idame punyan asawakaya wa hotu. Idame punyan nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te same me sama punya bagan labandu sa. Sadhu, sadhu.